Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat mengikuti presentasi dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM dengan tema perbandingan isi buku membahas koperasi dan UMKM. Perkenalkan, saya Anissa Zakia Fatur Rahman selaku moderator pada presentasi kali ini, dan ada teman-teman saya, Firotunisa, Saskia Nufaisa, Naila Salsabila Putri, Balki Shalom Aira, Ranisha Dinda Alfirani, dan Andina Hanif Fauzia. Selanjutnya ada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan dan manfaat. Adapun pembagian penyampaian materi adalah sebagai berikut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Shalom, selanjutnya Naila, setelah itu Andina, setelah itu Nafa, Rey, saya sendiri, lalu Firatun, dan ditutup oleh saya. Selanjutnya untuk presentasi ini kami persilakan kepada Shalom untuk menyampaikan materi pada slide 3. Nah, di sini ada latar belakang. Latar belakang makalah ini disusun untuk memahami peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian Indonesia melalui perbandingan dua buku dengan pendekatan manajemen dan ekonomi, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh. Next. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuannya itu menilai perbedaan fokus manajerial buku koperasi. Nah, di sini juga ada manfaatnya, yaitu memberikan gambaran komprehensif bagi akademisi atau praktisi membantu memilih referensi sesuai kebutuhan praktek koperasi dengan kebijakan ekonomi. Nah, di sini juga ada perbandingan yang pertama dan setelah buku manajemen buku kedua itu judulnya Transfer Ekonomi. Yang buku pertama itu tahun terbitnya 2013 dan buku kedua itu tahun terbitnya 2012. Yang buku kedua ada pengarangnya yaitu Muhammad Taufik Abdi MM. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Naila. Baik, selanjutnya di slide ini ada pembahasan. Yang pertama ringkasan buku 1 dan 2, yang kedua perbandingan kedua buku, yang ketiga persamaan kedua buku, dan yang keempat perbedaan kedua buku. Next, ringkasan buku 1, bab 1, bab ini membahas konsep dasar koperasi dan UMKM, termasuk pengertian, prinsip, jenis koperasi, serta peran koperasi dan UMKM sebagai pilar penting dalam perekonomian nasional yang berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Yang kedua, bab ini menjelaskan sejarah dan perkembangan koperasi, mulai dari munculnya koperasi di dunia hingga perkembangan koperasi di Indonesia dari masa penjajahan, kemerdekaan, hingga era modern sebagai gerakan ekonomi rakyat. Lalu yang bab 3, bab ini menguraikan peran dan fungsi koperasi serta konsep manajemen koperasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan menekankan nilai kebersamaan dan partisipasi anggota. Bab 4, bab ini membahas organisasi koperasi dan UMKM, termasuk asas, prinsip, tujuan, serta kriteria koperasi yang sehat dan pentingnya tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel. Bab 5, bab ini membahas kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam koperasi dan UMKM, di mana kepemimpinan yang efektif dan partisipatif menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja organisasi. Bab 6, bab ini menjelaskan suksesi usaha dan bisnis keluarga dalam koperasi dan UMKM, serta pentingnya perencanaan sukses yang baik untuk menjaga keberlanjutan usaha.
Lalu bab 7, bab ini membahas perencanaan strategis koperasi dan UMKM sebagai langkah penting dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha dan meningkatkan daya saing organisasi. Bab 8, bab ini menguraikan standar operasional manajemen koperasi, simpan pinjam, termasuk pengelolaan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Baik, selanjutnya akan dibaca oleh Andina. Selanjutnya ada bab 9. Bab ini membahas manajemen koperasi syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kemitraan, dan larangan riba dalam pengelolaan usaha. Di bab 10, bab ini menjelaskan konsep aliansi, strategi daya saing, dan memperluas akses pasar. Selanjutnya di bab 11, bab ini membahas pengembangan klaster koperasi dan UMKM sebagai strategi memperkuat sinergi antar pelaku usaha dan meningkatkan produktivitas. Di bab 12, bab ini mengulas tantangan koperasi dan UMKM di era globalisasi dan digitalisasi serta pentingnya pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Bab selanjutnya, bab ini membahas tentang prospek koperasi dan UMKM di masa depan serta strategi pengembangan berkelanjutan untuk memperkuat peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional. Selanjutnya ada ringkasan buku 2 yang dimana bab berisi tentang membahas pengertian koperasi, prinsip dan asas koperasi, serta fungsi koperasi. Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berlandasan Pancasila dan UUD 1945. Di bab 2 menjelaskan tentang sejarah, tentang perkembangan koperasi di Indonesia sejak masa penjajahan, kemerdekaan, hingga era reformasi. Selanjutnya, ringkasan buku 2 di bab 3. Bab ini menguraikan pendirian koperasi yang meliputi dasar hukum, persyaratan pendirian keanggotaan, serta struktur organisasi koperasi. Bab 4 membahas kedudukan koperasi dalam sistem ekonomi Indonesia sebagai soko guru perekonomian nasional. Bab 5 menjelaskan kinerja koperasi yang dilihat dari aspek keanggotaan, permodalan, volume usaha, aset, dan sisa hasil usaha. Bab 6 membahas koperasi syariah, termasuk konsep, prinsip, dan perbedaannya dengan koperasi konvensional. Bab 6 mengulas kebijakan dan peran pemerintah dalam pengembangan koperasi, termasuk program dan strategi pembinaan koperasi. Bab 7 membahas pengertian dan karakteristik usaha kecil dan menengah UKM dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya
akan dibacakan oleh Ranisha. Baik, terima kasih Nafa. Ringkasan buku 2 pada bab 9, bab ini menguraikan peran UMKM dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. Kemudian pada bab 10, bab ini lebih membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dan juga UMKM, seperti modalnya yang terbatas, manajemennya yang kurang maksimal, dan juga akses pasar. Next. Pada bab 11, yang menjelaskan tentang eksistensi dan perkembangan UKM dalam menghadapi persaingan global dan liberalisasi perdagangan. Kemudian pada bab 12, membahas tentang tantangan dan prospek koperasi serta UKM di masa depan sebagai penggerak ekonomi nasional. Next. Perbandingan buku bab 1. Bab 1 pada buku 1 ini lebih menekankan kepada konsep koperasi dan UMKM dari sisi manajemen dan pengelolaan usaha. Kemudian pada bab 1 di buku 2, ini membahas tentang koperasi dari sisi ekonomi dan perannya dalam sistem perekonomian nasional. Nah, kita move ke bab 2. Bab 2 pada buku 1, ini membahas tentang sejarah koperasi sebagai dasar pemahaman pengelolaan koperasi. Sedangkan pada bab 2 di buku 2 mengulas sejarah koperasi secara lebih sistematis dalam konteks perkembangan ekonomi nasional. Next. Selanjutnya pada bab 3 pada buku 1 ini menekankan peran dan manajemen koperasi dalam menjalankan usaha. Dan sedangkan pada buku 2 ini berfokus pada proses pendirian koperasi dan aspek kelembagaan. Di bab 4 sendiri, pada buku 1 tentunya membahas tentang organisasi koperasi dan UMKM dari sisi tujuan, pengelolaan. Kemudian pada bab 4 di buku 2 itu menekankan kedudukan koperasi dalam sistem ekonomi Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Pada bab 5, perbandingan buku ini terdapat perbedaan fokus pembahasan antara kedua buku. Buku pertama lebih menekankan pada kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan dalam koperasi dan UMKM yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi. Sementara itu, buku 2 lebih menyoroti kinerja koperasi yang diukur melalui indikator ekonomi seperti modal dan sisa hasil usaha atau SHO. Hal ini menunjukkan bahwa buku 2 lebih fokus pada hasil dan pencapaian ekonomi. Selanjutnya bab ke-6. Pada bab 6, buku 1 membahas mengenai suksesi usaha dan keberlanjutan bisnis, yaitu bagaimana koperasi dan UMKM dapat bertahan dalam jangka panjang. Sedangkan buku 2 membahas koperasi syariah, mulai dari konsep, prinsip, hingga penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan koperasi. Next. Pada bab 7, buku 1 menekankan pentingnya perencanaan strategis sebagai pedoman koperasi dan UMKM dalam mencapai tujuan usaha. Sementara itu, buku 2 lebih membahas kebijakan dan peran pemerintah dalam mendukung pengembangan koperasi baik melalui regulasi maupun bantuan program. Kemudian pada bab 8, buku 1 membahas manajemen operasional koperasi simpan pinjam, termasuk pengelolaan dana dan pelayanan kepada anggota. Sedangkan buku 2 menjelaskan pengertian karakteristik serta klasifikasi UMKM yang menjadi dasar pemahaman mengenai usaha kecil dan menengah. Next. Pada bab 9, buku transparansi dan bagi hasil. Sedangkan buku kedua membahas peran UMKM dalam perekonomian, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pada bab 10, buku 1 membahas aliansi strategik, yaitu kerjasama antara koperasi dan UMKM untuk memperkuat daya saing. Sementara buku 2 lebih menyoroti permasalahan koperasi dan UMKM seperti keterbatasan modal, manajemen, dan akses pasar. Next. Selanjutnya pada bab 11
buku 1 membahas pengembangan klaster koperasi dan UMKM sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Sedangkan buku 2 membahas eksistensi UMKM di tengah persaingan global, terutama dalam menghadapi produk luar negeri. Terakhir pada bab 12, buku 1 mengulas tantangan koperasi dan UMKM di era globalisasi dan digitalisasi, seperti perkembangan teknologi dan perubahan pasar. Sementara buku 2 membahas prospek koperasi dan UMKM di masa depan yang dinilai masih sangat potensial jika dikelola dengan baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Firatun Nisa. Oke, baik. Jadi, perbandingan buku bab 13, yaitu pada buku 1 membahas tantangan dan strategi keberlanjutan koperasi dan UMKM. Sedangkan buku 2 tidak membahas bab 13 secara khusus, sehingga pembahasan buku lebih mendalam pada penutup dan prospek praktis. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada persamaan dari kedua buku, yaitu, lebih menekankan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang penting, yaitu asas gotong royong. Oke, selanjutnya ada perbedaan dari kedua buku, yaitu pada buku 1 bersifat praktis, manajerial. Contoh nyata, orientasi implementasi koperasi atau UMKM. Pada buku 2 bersifat teoritis dan ekonomis. Kerangka ekonomi, koperasi, landasan hukum atau kebijakan. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan perbandingan kedua buku dapat disimpulkan bahwa buku 1 lebih menekankan aspek manajerial dan praktik pengelolaan koperasi serta UMKM, sedangkan buku 2 menekankan aspek ekonomi dan peran koperasi dalam sistem perekonomian nasional. Kedua buku saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai koperasi dan UMKM sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Demikian rangkaian presentasi kami yang telah disampaikan oleh teman-teman kami. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penyampaian materi maupun isi materi. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran serta masukan yang membangun demi menyempurnakan pemahaman kami ke depannya. Atas perhatian teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.